Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan dalam ujian, diberikan kelancaran, kesehatan, dan tidak ada masalah pada saat menjelang dan akan ujian, dan diberikan hasil lulus kompeten semuanya. Amin. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Kita mulai maternitas. Maternitas dulu ya, KMB sudah kan kemarin. Oke, di maternitas yang ditanyakan hanya, aduh ping pas maternitas ya. Yang ditanyakan hanya seputar antenatal care, intranatal care, postnatal care, kemudian gangguan apa namanya reproduksi serta kesehatan reproduksi pada remaja. Cuman itu sedikit. Dan KB biasanya. Oke. Satu-satu dulu yang antenatal care. Ya. Yang antenatal care. Nah. Pas, betul. Pertama yang ditanya, yang sering ditanya dan selalu muncul gitu ya. Selalu muncul di apa namanya? Di soal adalah terkait status obstetrik. Status obstetrik rumusnya masih ingat nggak? GPA ya, grafit, partus, abortus, gitu ya. Iya, Oke. Pak. Terkait GPA yang harus diwanti-wanti hati-hati antara grafit dan partus. Oke, grafit dan partus. Kalau grafit, hitung gak grafit, mau anaknya lahir mati atau lahir meninggal ketika usia kehamilannya lebih dari 20 minggu, maka hitung ke grafit. Kalau kurang dari 20 minggu, maka masuk ke astagfirullah. Sorry. Sorry. Partus. Sorry. Masih kurang connect. Partus dan abortus. Kalau lebih dari 20 minggu kehamilannya, kemudian bayi janinnya lahir hidup atau meninggal, kehamilannya lebih dari 20 minggu, hitung partus. Tapi ketika dia kurang dari 20 minggu kehamilannya lahir, maka hitung Abortus. Nah, kalau grafit mau dia biasanya pengecohnya adalah kembar atau gemeli. Sebentar. Kembar atau gemeli. Atau kembar ya. Ya. Itu grafitnya misalkan kembar 2, maka grafitnya 1. Kalau lahir dua-duanya berarti partusnya 2 kali. Kalau dia kembar 2 gitu ya. Jadi grafitnya dihitung sekali, partusnya dihitung 2 kali. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian menghitung usia kehamilan. Kalau ditanya usia kehamilan, itu ada di bawah nanti, tapi sekarang ini saya pembuka dulu. Menghitung usia kehamilan, ini pada masa kehamilan berarti intra ya. Untuk menghitung usia kehamilan, itu langsung lihat data ke TFU. Rumusnya, apa usia kehamilan? TFU
bagi 7 dikali 4. Maaf, sorry. 8 kalau dalam minggu. Oke. Tapi kalau dalam bulan, TFU bagi 7 kali 2. Ini kalau dalam bulan. Sip. Kalau taksiran partus, yang dilihat datanya adalah langsung HPHT. Kalau dia kurang dari Januari, Februari, Maret, April gitu ya, kurang dari bulan 4 atau lebih dari bulan 4 dulu. Berarti plus 7 min 3 plus 1 plus 1. Ya. Kalau apa namanya? Dia lebih dari bulan April. Tapi kalau kalau kurang dari bulan April berarti plus 7 hari plus 7 hari ditambah 9. Oke. 0. Ini 0. Pintar. Itu taksiran Kemudian yang ditanya terkait papasi, ini terkait maksudnya papasi nanti kesananya Leopold sih ya. Iya. Perhatikan pertanyaannya di vignette itu, perhatikan si perawatnya itu sudah melakukan pengkajian Leopold mana. Itu nggak akan ditanya perawat melakukan Leopold 1, nggak akan disebut juga perawat melakukan Leopold 1, Leopold 2 nggak akan disebut. Tapi yang disebut adalah dalam Leopold 1 perawat melakukan apa di vignette-nya itu. Contoh, perawat melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri. Berarti itu sudah Leopold 1. Gitu ya. Ingat, Leopold 1 menentukan tinggi fundus uteri. Karena kalau ditanya tindakan selanjutnya, berarti tindakan selanjutnya adalah Leopold 2. Nah, sip. Paham ya? Iya, Pak. Saya ulang. Leopold 1 menentukan TFU. Leopold 2 puka-puki kanan, punggung kiri, jadi meraba kedua sisi perut. Leopold 2. Leopold 3 presentasi kepala di bawah. Ya, berarti kita meraba bagian bawah. Ya. Leopold 4 berarti sejauh mana udah masuk atau belum. Aduh. Sekarang Bapak Dini Rudini jadi dosen maternitas nih. Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa, so. Aduh. Wios Pak pinter sagalana. Ya, wios lah. Jadi maternitas ya. Oke. Kemudian gejala tanda adaptasi kehamilan. Yang sering ditanya adalah tanda pasti kehamilan. Nah, oke lah. Gini. Takutnya ditanya semuanya, tapi yang sering ditanya adalah tanda pasti. Tapi kadang-kadang ada kawan-kawan harus bisa membedakan antara tanda duga, tanda tidak pasti, dan tanda pasti. Oke. Tanda duga, kalau tanda duga itu terlambat datang bulan. Duga ya, tanda duga ya, bukan tanda tidak pasti. Tanda duga itu terlambat datang bulan, telat gitu ya, tamunya, mual muntah, kemudian ngidam. Nah, kalau orang mau ngidamnya, nyiram, kemudian sering berkemih, nah, kemudian ada pigmentasi di kulit, kemudian ada varises. Itu tanda duga. Sedangkan tanda tidak pastinya, rahim membesar, kemudian ada tanda Hegar. Nah ini hati-hati ya, tanda Hegar
melunaknya segmen bawah uterus. Kalau tanda Chadwick Chadwick, itu warna selaput kulit lendir. menjadi ungu. Tanda Piscasi Bisa. itu uterusnya membesar ke salah satu arah, oke, sehingga tampak menonjol gitu, ke arah bagian yang apa namanya menonjolnya. Kemudian Broxton Hicks, itu uterusnya mudah berkontraksi kalau dirangsang atau dikasih stimulus. Kemudian tanda Ballot-Temen, ada pantulan saat uterus ditekuk dengan jari. Ini nggak pernah muncul, tapi saya takut muncul. Masalahnya ada beberapa yang sudah mulai ada di apa namanya, di modif-modif semuanya. Sudah mulai ada rapat lagi. Oke, perut membesar. Oke, ini tanda-tanda ini silahkan. Tapi yang menjadi sering pertanyaan adalah tanda pasti kehamilan. Oke. Intinya lah, terdengar bunyi denyut jantung janin. Intinya itu. Dengan apa berarti ininya? Dengan USG, dengan Doppler gitu ya. Kemudian ada gerakan janin. Nah, itu tanda pasti kehamilan. Sip. Kemudian perubahan fisiologis wanita selama kehamilan. Oke, ini jarang ditanya, saya lewat aja ya. Oke, uterus, payudara membesar, uterus yang tadi tanda-tanda tadi ya. Vagina, vulva, integumen, ada plasma gravidarum ya. Ini di tidak muncul ya. Linea nigra. Hiperpigmentasi namanya plasma. Kalau linea nigra ada garis gelap. Garis tengah abdomen. Kalau striae gravidarum pegangan ya. Oke. Singkayo. Plasma singkayoan. Pernapasan jarang, pencernaan jarang. Tapi kalau di pencernaan biasanya yang ditanyakan masalah keperawatannya adalah konstipasi gitu ya. Kalau ditanya masalah keperawatan, kalau ada datanya BAB keras, kemudian berapa dalam seminggu sekali BAB, nah itu konstipasi. Perkemihan jarang muncul, volume darah muncul nih ya. Biasanya resiko hipovolemi. Kalau pasiennya mengalami yang mual muntah berlebih, apa namanya mual muntah berlebih itu? Mau diterai. Yang sering pada pagi hari itu hiperimesis gravidarum. Hiperimesis gravidarum. Oke, itu kalau ada itu biasanya diagnosanya kalau nggak hiperimesis, masalahnya hiperimesis atau hipovolemi. Tindakannya biasanya kalau hanya hiperimesis aja tanpa ada tanda cairan, maka kadang nutrisi juga kalau hiperemesis ya. Maka pemberian makan sedikit tapi sering. Metabolisme janin. Oke, kemudian yang ditanya juga adalah tanda bahaya kehamilan. Kalau ada tanda eklamsi, ya sakit kepala yang hebat, pokoknya tanda bahaya kehamilan. Tandanya pertama lihat tensinya dulu. Kalau pasien hipertensi, kemudian ada proteinuri, udahlah datanya itu ya, jangan terlalu banyak dihafal, oke? Iya, Pak. Pasien mengalami eklamsi. Oke. Maka kalau ditanya ada data tadi yang saya sebut tadi, kemudian ditanya masalah keperawatan, maka jawabannya adalah resiko tinggi cedera ibu dan janin. Ibu dan janin ya. Iya. Oke. Kemudian terkait perdarahan pervagina itu ada 2 terkait perdarahan pervagina. Ada apa namanya yang si itunya di bawah tuh, uterusnya di bawah tuh. Preeklamsi itu apa? Previa apa? Via placenta previa apa? Previa, benar. Nah, sama ablasio ya. Nah, kalau
Satu lagi abortus iminen, ya. Abortus iminen. Pokoknya perhatikan datanya. Kalau datanya kehamilannya masih, pokoknya kalau disebut ada perdarahan, tapi umur kehamilannya di bawah umur kehamilan yang matur tuh berapa minggu? 38 minggu ya? 38. Nah, Iya, kalau ada 38. perdarahan di bawah 38 minggu, maka itu hati-hati ya. Ya berarti itu jadi masalah. Tapi kalau perdarahan di atas 38 minggu, berarti itu perdarahannya perdarahan menuju mau Melahirkan. melahirkan, gitu ya. Ya, Pak. Oke. Nah, kalau ada data di bawah perdarahan di bawah 38 minggu, ada kemungkinan preeklamsi dan lain sebagainya. Tapi nggak akan ditanya itu, yang ditanya adalah tindakannya. Sama juga kalau ada data abortus iminen, hati-hati jangan terkecoh dengan kalimat abortus ya. Ya. Maka tindakannya adalah tirah baring tirah baring ya. Kurangi aktivitas. Oke, tirah baring. Itu ya. Kemudian demam, oke jarang ditanya terkait demam tinggi. Kemudian ini tadi hiperemesis gravidarum gitu ya. Ya. Ini masalahnya kalau hiperemesis tadi saya sudah sebutkan, kalau tidak nutrisi Cairan. gitu ya. Kalau tidak nutrisi Cairan. Oke, berarti tindakannya sesuai. Kalau nutrisi berarti harus ada data berat badan. Oke. Kalau cairan harus ada tanda turgor kulit, gitu ya. Nah, sip. Kemudian, oke ini jarang ditanyakan bayi gerakan janin berkurang. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah perawat biasanya terkait edukasi terhadap ibu tentang melaporkan gerakan janin. Hanya biasa evaluasi. Evaluasinya adalah ibu mampu melaporkan atau ibu melaporkan gerakan Janin. Itu biasanya ya. Kemudian keluhan pada ibu hamil semester pertama usia kehamilan 1-3 bulan. Oke, ini biasanya di vignette aja ya. Ini biasanya ada di vignette ya. Ini perlu ini tadi sudah kita bahas terkait abortus. Kemudian ngomongin mola. Mola itu apa ya, Kak? Mola hidatidosa, hamil anggur. Oh iya. Iya. Oke. Mola tuh tanda tidak pastinya ada. Tanda duganya sama, tapi janinnya nggak ada. Kopong berarti. Ya. Oke. Oke. Kemudian trimester 2 saya yang penting-penting aja nih. Ini tanda pasti hamil ya. Ingat-ingat. Iya. Oke. Trimester 3. Oke, ini ngomongin preeklamsi enggak. Terkait anemi nih ya, kalau HB di bawah 10 pokoknya kalau dibilang konjungtiva anemis, kemudian HB-nya kurang, maka tindakannya kasih tablet FA. Nah, pintar. Muncul juga. Oke. Kemudian kalau ada tanda ini nih, mata kabur, kemudian ada hipertensi, ya, maka ada proteinuri, maka eklamsi gitu ya. Tambah ya, tambah proteinuri. Pokoknya kalau ada hipertensi sama proteinuri, pokoknya biasanya yang ditanya adalah masalah keperawatan. Masalah keperawatannya adalah tadi ya. Preeklamsi. Bukan. Itu janin apa? Ya. Ibu janin. Cedera ibu dan Resiko janin. Pintar. Kemudian terkait perdarahan tadi plasenta previa, maka ibu harus ditirah baring. Oke. Terkait ketuban pecah dini enggak nanti ya. Ini masalahnya di kala 1 ya.
Oh ya ada. Ini anak lagi mak mau power. Ada. Saya buka. Sebentar, lanjut. Oke, komplikasi awal pada awal kehamilan. Oke. Perdarahan tadi sudah ya, abortus sudah ya. Tanda hamil tadi sudah. Taksiran BB janin. Oke, taksiran BB janin ini ada beberapa rumus ya. Ada rumus McDonald, ada rumus apa nanti saya berikan, tapi untuk sementara kita masuk ini aja. TFU kurang 12 kali 155. Sebenarnya ada 3. Ada 3 ya. Saya kurang satu lagi nih. Saya kurang satu lagi. Nanti saya berikan pada saat latihan soal. Oke. Kemudian ini menghitung usia kehamilan tadi sudah ya. Sudah. TFU ini ya. Wajib apa nih muncul? Kemudian HPHT tadi ya, April sama kalau Desember. Oke, tadi sudah ya, April sama Sudah. yang Maret ke bawah gitu ya, Januari sampai Maret, April sampai Desember. Sudah, kemudian Leopold sudah ya? Ya. 1 TFU, Leopold 2 Puka-Puki gitu ya. Ya. Leopold 3 ngecek bagian bawah gitu ya. Kemudian Leopold 4 engagement-nya, convergent, divergent gitu ya. Kemudian masuk ke intra natal. Gak usah besek-besek. Langsung aja tarik. Aduh, tanda persalinan. Oke, kalau ngomongin tanda persalinan, kita ngomongin kala 1, kala 2, kala 3, gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ingat aja, kala 1 itu batasnya adalah sampai pembukaan lengkap, gitu ya. Jadi kalau kala 2 berarti melahirkan bayi, melahirkan janinnya, janin lahir. Kala 3 janin sudah lahir, batasnya, ya. Iya. Oke. Berarti melahirkan plasenta. Nah, kala 4 itu pemantauan ibu dan bayi. Janin. Ibu dan bayi. Oke, janin masih dalam perut, bayi. Iya, baik. Oke. Kalau di vignetnya pokoknya perhatikan, kalau ada perdarahan, rasa sakit hebat, usia kehamilannya lebih dari 38 minggu, berarti itu masuk kala 1. Oke, berarti mau melahirkan. Pokoknya kalau ngomong keluar lendir bercampur darah. Nah, kayak gitu ya. Lihat umur kehamilannya. Umur kehamilan cara ngerjain maternitas mah paling mudah lah kalau ini kelainan atau ini normal. Lihat umur kehamilan. Nah, berarti ini masuk kala 1. Nah, di kala 1, nah kayak gini soalnya. Biasanya ngomonginnya terkait amniotomi atau nyuruh meneran. Nah, gitu ya. Jawabannya tuh ngarahnya tuh ke sana. Perhatikan. Kalau misalkan di soal dibilang ada ini keluar umur kehamilan 38 minggu atau 39 minggu atau dibuat 40 minggu. Seorang perempuan, masa laki-laki ya. Oke. Masalah keperawatannya tuh kalau nggak pasti masalah keperawatannya yang diangkat adalah nyeri, kalau ada nyeri di sana, nyeri skala 7, nyeri skala 6. Maka masalah keperawatannya adalah nyeri melahirkan. Pintar. Ya. Kalau di maternitas ada namanya masalah keperawatan nyeri melahirkan. Tindakannya kalau ditanya tindakan, jangan dikasih analgetik. Ya. Iya, Pak. Berarti berikan intervensi non farmakologis. Ya, jawabannya itu. Boleh tarik napas dalam gitu ya. Pokoknya Iya, Pak.
Ya, relaksasi. Pokoknya non farmakologis. Logis. Jadi melahirkan, gitu ya. Itu Ya. jawabannya ya. Jelas? Jelas. Kalau terkait masalah keperawatan. Tapi kalau terkait tindakan biasanya pertanyaannya kayak gini. Umur 38 minggu darah keluar lendir bercampur keluar lendir bercampur darah, kemudian yang ditanya adalah apakah tindakan selanjutnya? Kan belum diperiksa dalam ya? Belum dibilang pembukaan lengkap kan? Nah, kalau belum dibilang pembukaan lengkap, maka tindakan selanjutnya adalah periksa dalam. Jelas? Oke. Tapi kalau di vignetnya dibilang dilakukan periksa dalam, pembukaan lengkap, gitu ya. Terus ditanya, apa tindakan selanjutnya? Cek ketuban. Ya pastilah diperiksa dalam. Tadi sama periksa dalam. Kalau dibilang ketubannya masih utuh, berarti lakukan amniotomi jawabannya. Kalau ditanya tindakan selanjutnya. Kalau dibilang ketuban masih utuh, berarti amniotomi. Tapi kalau dibilangnya ketuban sudah pecah, maka tindakannya adalah bukaan sudah lengkap, maka tindakannya adalah Memimpin meneran. oke, memimpin meneran. Sip? Sip. Jelas? Lah, jelas. Sip, jelas. Silika suaranya baru ada. Oh, nggak karena asup, Bu. Baru gabung lagi. Biasanya guys asup mah rada hanetnya, Pak. Rame. Baru gabung. Terkait periksa dalam. Kadang ditanya knowledge, tapi akhir-akhir ini berapa ya 2 tahun 3 tahun ke belakang nggak muncul nih. Tapi saya takut muncul kembali. Ingat knowledge 1 maksudnya interpretasi knowledge berapa gitu ya. Misalnya pada periksa dalam teraba tulang-tulang kepala janin masih terpisah. Knowledge berapa? Nah kayak gitu. Takutnya kayak gitu ya. Ya ingat-ingat aja. Knowledge 0 kepala janin masih terpisah, sutura mudah diraba. Oke. Knowledge 1 tulang kepala janin saling bersentuhan aja. Knowledge 2 tumpang tindih, tulangnya masih bisa dipisahkan. Knowledge 3 tumpang tindih sulit dipisahkan. Oke, udahlah menghafalnya ya. Oke. Knowledge 0 terpisah, knowledge 1 bertemu, knowledge 2 tumpang tindih gampang dipisahkan, knowledge 3 tumpang tindih sulit dipisahkan. Oke. Kemudian terkait kemajuan persalinan tadi yang sudah saya berikan tadi di awal, kala 1 ya. Di kala 1 pokoknya kalau di vignetnya kala 1 mah ngomongin tentang tandanya kalau vignetnya ya. Nah ini tandanya. Ketubannya kadang terkandung soalnya ketubannya mau pecah atau belum. Nah itu biasanya tindakan selanjutnya dibilang ya. Tapi di vignetnya yang pasti keluar lendir bercampur darah. Lebih kuat, nyeri biasanya kayak gitu ya. Oke, fasenya ini kadang ditanya. Fase laten sama fase aktif. Ingat aja fase laten kata kuncinya ini. Ya. Kalau pembukaannya masih 4 cm, di bawah 4 cm, dia masih fase laten. Kalau fase aktif dia di atas 4 cm. Fase aktif dibuat jadi 3 akselerasi, dilatasi sama deselerasi. Yang ditanya ini, deselerasi 9 cm. Dilatasi 4 sampai 9. Kuncinya itu aja. Kemudian kala 2 pokoknya kalau dibilang sudah bukaan lengkap, kemudian ketuban sudah pecah, berarti itu masuk ke kala 2. Di kala 2 terkait pengeluaran janin, biasanya pertanyaannya adalah si janinnya itu sulit turun. Kepala janin sudah masuk pintu panggul. Tapi sulit turun. Belum turun-turun. Yang ditanya adalah
tindakan keperawatan. Tindakannya adalah anjurkan pasien untuk jongkok. Mengedannya sambil jongkok gitu ya. Tujuannya adalah agar si kepalanya Turun. turun. Oke, evaluasinya juga itu ya. Jelas? Nah, Sip. Kemudian di kala 3 adalah pengeluaran plasenta. Placenta. Pertanyaan di kala 3, perhatikan uterusnya. Kalau di kala 3 uterusnya lemah atau kontraksinya ya kontraksinya lemah atau enggak. Kalau belum masuk oksitosin atau uterotonika atau oksitosin, maka tindakannya kasih oksitosin uterotonika ya. Kalau kontraksinya lemah, gitu ya di soalnya. Nah, kalau sudah masuk oksitosin, berarti jawabannya adalah masase uterus. Jelas? Jadi perhatikan di vignette di kala 3 sudah masuk oksitosin atau Belum. Kalau belum masuk oksitosin, berarti jawabannya kasih oksitosin. ya. Kalau sudah dikasih oksitosin, tadi uterusnya lembek ya di soalnya itu. Berarti masase Terus. Uterus. Kemudian yang ditanya adalah biasanya terkait pengeluaran plasenta, tindakan dalam pengeluaran plasenta. Pertanyaannya biasanya kayak gini. Si janinnya sudah keluar. Itu ya. Yang ditanya adalah apakah tindakan selanjutnya? Kan melahirkan plasenta. Iya. Maka jawabannya adalah mengecek regangan tali pusat gitu ya, untuk mengecek plasentanya sudah lepas atau belum. Oke. Kadang ditanya juga untuk oke, berarti jawabannya adalah mengecek regangan tali pusat. Beda lagi kalau tadi di vignette-nya arahnya soalnya ke tentang uterusnya lembek tadi ya, yang dilihat adalah sudah masuk oksitosin atau belum. Paham ya maksudnya ya? Iya. Oke. Nah, Pak, maaf Pak, kalau untuk oksitosin itu 10 unit atau berapa sih Pak? oh enggak ditanya. Oh, nggak ditanya ya. Enggak. Bukan bagian kita. Kalau dosis nggak pernah ditanya itu. Pokoknya terkait dosis Proses. enggak. Biasanya ya Pak, siap. Murni keperawatan. Nah, sampai mana tadi? Oksitosin. Enggak. Regangan tali pusat. Mengecek regangan tali pusat, ya biasa ditanya cara mengecek regangan tali pusat. Berarti tangan kiri megang simfisis, tangan kanan narik. Caranya gitu ya? Iya. Oke. Kemudian kadang ditanya bedanya plasenta sudah lepas atau belum. Kalau plasentanya sudah lepas, ketika ditarik dia makin memanjang. Tapi kalau belum lepas, Keras. itu ada tahanan, betul. Kemudian pada saat dilepas, plasentanya masuklah lagi. Itu ya? Iya. Oke, soalnya kalau terkait pengeluaran plasenta di sana. Ini sama, D3 S1 sama. Beda terkait ininya aja, interpretasi nanti di soal. Kemudian di kala 4, ini maternitas malam ini selesai loh. Siap. Tinggal latihan. Pokoknya yang paling lama saya menjelaskan adalah KMB. Sisanya satu hari semua. Anak cuma sehari. Dan soalnya juga maternitas cuma 15. Jadi saya kasih materi yang sesuai kisi-kisi yang memang pasti keluar aja ya. Nggak usah yang nggak keluar mah nggak usah lah ya. Cara megang tali pusat tadi gimana Pak? Yang mana? Cara megang tali pusat. Peregangan tali pusat. Cara ngecek. Tangan kiri ke servis. Tangan kanan narik. Oke. Gitu ya. Lanjut. Oke. Kemudian kala 4. Nah, kalau di kala 4 terkait pengawasan. Yang ditanya masalahnya biasanya resiko shock hipovolemik.
lihat tandanya di pinya terkait risiko shock hipovolemik. Kalau dibilang di sana tekanan darah turun, nadi meningkat, berarti risiko shock Hipovolemik. hipovolemik. Berarti berikan Cairan. cairan. Gitu ya. Oke. Itu yang kedua biasanya kalau 4 itu masalah keperawatannya adalah pokoknya kalau dibilang plasenta sudah keluar gitu ya. Janin sudah keluar, plasenta sudah keluar. Yang selanjutnya terkait uterus tadi. Jawabannya biasanya Mas Ase Uterus. uterus. Kalau uterusnya lembek Baik. gitu ya. Kemudian di masa nipas, oke enggak lah nanti ya. Kemudian di sini yang sering enggak ya. Yang ditanya biasanya masalah keperawatannya adalah pokoknya perhatikan kalau di vignette-nya dibilang pasien mengalami robekan dan dilakukan episiotomi, kemudian mengeluh tidak nyaman dan lain-lain, lelah dan lain-lain, maka biasanya masalah keperawatannya adalah ketidaknyamanan pasca partum. Ya? Ketidaknyamanan pasca partum. Oke. Sip. Terkait robekan, ruptur perineum tingkat 1, ruptur perineum tingkat 2, tingkat 3, sama 4, kadang ditanya. Kadang, oke. Tapi sudah jarang. Oke. Tapi ingat aja, kalau tingkat 1, dia tidak memerlukan jahitan, karena robekannya hanya di mukosa. Oke. Tingkat 2, dia masuk ke sudah ke kulit robekannya ya, sudah ke kulit. Oke, masuk ke dermis. Kalau 3 itu sudah ke otot. 4 itu harus dirujuk. Ya. Kalau sudah masuk ke sphincter ani ya. Sampai ke rektum. Bonding attachment tuh terkait IMD. Gini, anak sudah lahir. Enggak, ini biasanya bonding dijadikan vignette biasanya ya. Terkait IMD. Jarang lah. Langsung. Nah, yang sering ditanya, ini di anak ditanya, di maternitas juga ditanya. Dua-dua terkait Apgar score. Anak lahir, berapa Apgar skornya? Yang diingat kawan-kawan, ingat yang nilai 1 aja lah. Ya. Ingat yang nilai 1 aja. Pokoknya kalau di atas 1 berarti 2, di bawah 1 berarti 0 gitu aja ya. Kayak appearance, warna kulit. Kalau pucat hanya bagian ekstremitas 1 ya. Berarti kalau seluruh tubuh merah 2, pucat seluruh tubuh 0 gitu ya. 0. Iya, Pak. Ingat yang 1 aja ya. Denyut 1 itu kalau kurang dari 100, 2 lebih dari 100, 0 nggak ada denyut gitu aja. Kemudian grimace, refleks. Kalau gerakannya sedikit 1, gerakan kuat 2. Oke. Activity tonus otot. Kalau ekstremitas ditekuk 1, gerakan aktif 2. Pokoknya ingat yang nilai 1 ya. Oke. Oke, respiratory. Kalau menangisnya lemah tidak teratur 1 gitu ya. Oke, gitu ya. Ditanya wajib hafal. Wajib hafal. Oke. Kemudian penata laksanaan bayi baru lahir. Kalau Apgar skornya 0 sampai 3 itu suction. Ya, kasih O2. Urutannya gini sih. Suction O2. Enggak, urutannya gini. Nanti ada di anak ya kalau nggak salah atau di maternitas. Urutannya gini. Hangatkan. Ya. Pertama, hangatkan bayi. 2, ekstensikan kepala. Gitu ya. Ekstensikan kepala. 3, suction. Mulut baru hidung. Gitu ya. Kemudian rangsang taktil. Betul. Kemudian kaji pernapasan.
Perlu ditulis di sini? Boleh. Oke. Tulis. Pertama hangatkan. Kemudian extend. Ekstensi kepala. Oke, ekstensi kepala. Kemudian Suction. 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 Oke. Kalau sudah suction, Taktil. langsung Taktil. ke sini. Ya. Ke sini. Cek pernapasannya gimana. Oke. Kalau masih tidak bernapas, gitu ya. Kasih VTP. Apa Pak? VTP. PTP. Ventilasi tekanan Volume. positif. Oke. Saya kasih. Kemudian kaji lagi. Kaji lagi kemampuan untuk usaha untuk nafas. Kalau tidak ada VTP plus kompresi. Kalau tidak ada usaha nafas berarti VTP Kompresi. plus kompresi. Kaji lagi usaha napas sama jantung ya. Kalau sudah ada denyut jantungnya di atas 60, maka cukup kasih PTP. Ya. Tapi kalau sudah ada usaha napas sama jantungnya di atas 100, berarti lakukan perawatan pasca resusitasi. Nah, itu paling yang ditanyakan, gitu ya. Oke. Kala 3. Kala 3 tadi sudah ya. Kala 3, sorry kelewat, ini harus dirapikan. Saya bikin modul maternitas tapi belum rapih, sorry ya. Belum saya rapihkan. Iya, Pak. Maternitas sama anak. Sabar. Malam ini selesai. Di tahun mana ini? Tuh pede, nyusun modul maternitas, saya orang ICU gerak kumaha tuh. Udah nggak apa-apa ya. Di ICU juga ada pasien hamil ya. Bayi dan anak. Kemudian masuk di masa nipas. Tadi kan antenata sudah ya. Intranata sudah. Sekarang postnata. Postnata yang ditanyakan adalah nipas. Oke. Yang ditanyakan di MIPAS biasanya adalah lokeanya. Jenis Oke ya. Ya. Perhatikan aja harinya lah kalau mau lokea. Ya. Iya, Pak. Rusa, zebra. Rubra hari kedua. Sangulenta hari ketiga. 17. Serosa 714, Alba setelah 14. Ya. Jadi 23, 37, 7, 14 gitu ya. Rubra, Sangulenta, Serosa, Alba. Ingat harinya ya. Jelas? 32, 37, 7, 14. 14. Oke. Lanjut. Yang ditanya juga adalah adaptasi psikologis. Yang ujian kemarin pasti ada ya. Oh, ada, ya benar. Yang ingatnya di hari aja. Kalau taking in hari 1, hari kedua. Dah, itu taking in. Intinya ibunya berfokus pada diri sendiri. Hari ke-1, hari kedua pasca melahirkan taking in pasti. Kalau taking hold itu hari ketiga sampai minggu keempat. Ingat kuncinya. Oke. Taking in ke-1, ke-2, hold 3 sampai minggu 4. Kuncinya taking in masih berfokus pada sendiri. Taking hold sudah mulai mau
bertanya terkait perawatan Bayi. Oke, pokoknya setelah hari ketiga ya. Setelah hari kedua ya. Berarti hari ketiga sampai minggu keempat. Kalau letting go, ibunya sudah lepas, bisa merawat bayi sendiri ya. Itu minggu kelima ya, sampai minggu keenam. Jadi taking in, taking hold, sama letting go. Ada 3 ya. Kayak judul ini ya, letting go mah, film anak-anak. Letting go, letting go. Frozen. Frozen. Let it go ya. Gitu. Let it go. Oke. Kemudian terkait involusi uteri, belum saya masukkan materinya. Terkait penurunan berapa jari di atas pusat itu loh, involusi uteri. Pokoknya kalau masih 1 hari dia masih di atas, kurang dari 24 jam masih di atas pusat. Kalau sudah 12 jam ini dia di sejajar dengan kok pusat sih udel apa? Iya pusat Pak. Oh iya pusat benar. Pusat. Umbilikus atau Pak? Ternyata umbilikus lah benar. Bapak menghilang. Umbilikus pusat. Kalau kesananya turun 1 jari ya. Iya. Itu. Kemudian manajemen laktasi nggak saya terangkan di sini karena soalnya paling kayak gini. Biasanya jawabannya adalah masalah keperawatannya adalah terkait ketidakefektifan menyusui sama kesiapan menyusui. Ya. Kata kuncinya kalau kesiapan menyusui datanya bagus semua. Puting menonjol, perlekatan bagus. Nah, itu kesiapan menyusui. Kalau ketidakefektifan datanya tuh puting tidak menonjol, ASI tidak keluar, kemudian lecet gitu ya. Berarti itu kalau lecet perlekatan tidak bagus ya. Nah, berarti itu ketidakefektifan. Kalau masalahnya ketidakefektifan, maka jawabannya adalah ajarkan perlekatan yang tepat ya. Biasanya lanjutkan menyusui dan ajarkan perlekatan yang tepat. Oke. Yang mengajarkan siapa? Perawat. Kepada siapa? Ibunya. Jangan ke bapaknya gitu ya. Oke, lanjut. Itu kalau Oke, terkait laktasi juga. Perhatikan di vignette, pasiennya rawat gabung atau tidak. Gitu ya. Kalau mengeluh si ibunya itu mengeluh si payudara bengkak kemudian nyeri tapi bayi belum rawat gabung. Nah, berarti tindakannya adalah kompres gitu ya. Tapi kalau sudah rawat gabung, maka susui bayi. Oke. Kemudian perhatikan kalau refleks hisap bayi bagus, berarti susui ya, langsung ya. Tapi kalau refleks hisapnya jelek, berarti berikan ASI melalui OGT. Apa OGT? Oropharyngeal gastric tube. Ingat, kalau refleks hisapnya bagus, susui langsung. Tapi kalau refleks hisapnya jelek, OGT. OGT. Jelas? Jelas, Pak. Oke. OGT. Nah, terkait reda yang jadi pertanyaan dan jadi jawaban biasanya adalah terkait pengkajian nih. Cek kerapatan jahitan. Misalkan pasien pos melahirkan gitu ya, pos melahirkan itu apa namanya? Masa nipas gitu ya. Nah, si pasiennya itu dilakukan episiotomi, perawat mengecek reda dan lain-lain. Apa yang harus? Tapi belum dibilang mengecek kerapatan jahitan. Apa tindakan perawat? Cek kerapatan jahitan. Jawabannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut KB.
terkait KB, yang ditanya di KB adalah pertama, bukan ditanya, yang harus diperhatikan pada pertanyaan terkait KB, perhatikan umur dulu, umur ibu, jumlah anak, tensi. Kemudian ada resiko enggak ya? Kalau umurnya masih muda, anaknya masih 1, ada hipertensi, gitu ya, maka pakai AKDR. Ya. Kalau ada hipertensi, makanya langsung cek tensi ya. Umur masih muda, anak masih 1, ada hipertensi, maka AKDR jawabannya. Kalau tidak ada hipertensi, soalnya itu dibilang menyusui, ya, menyusui, maka yang 3 bulan, gitu ya. Kalau tidak menyusui 1 bulan, jelas? 1 bulan. Nah. Tapi kalau umurnya sudah tua, kemudian anaknya sudah lebih dari 2, kemudian punya komplikasi, maka mantap. Ya, tubektomi atau vasektomi. Jelas? Soalnya hanya ini KB, hanya itu aja yang ditanya. Oke, sip. Jarang kondom dijadikan jawaban. Plasenta previa tadi sudah ya. Hiperemesis tadi sudah. Preeklamsi sudah. Distosia sudah. Atonia, infeksi postpartum tadi, gangguan masa nipas. Takanya biasanya hanya ini aja, Pak, kirah baring. Kemudian masalah pada sistem reproduksi. Mudah lah ini mah. Satu-satu dulu yang paling mudah. Kanker payudara. Kalau ada benjolan, misalkan terus si benjolannya itu sulit gampang dibedakan, maka itu kan kanker ya. Payudara. Kan tindakannya vasektomi. Biasanya kalau sebelum itu untuk screening, pertanyaannya terkait screening. Screening sebentar. Pertanyaannya terkait screening. Screening sadari benar. Periksa dada istri sendiri. Periksa dada sendiri. Ceplosan atuh, Pak. Kadang marah sep deh, Pak. Oh. Oke. Kalau pada ibu-ibu, kalau ditanya masalah keperawatan, antara CA sertik sama keputihan. Ini intinya. Kalau di vignette-nya ngomongin keputihan, gatal, bau, kemudian di vignette-nya itu tidak dibilang ada perdarahan setelah berhubungan seksual, ditanya pengkajian, maka jawabannya apus vagina. Jelas? Jelas. Tapi kalau Oke. Kalau keluhannya itu keputihan, gatal, bau, tapi tidak ada tambahan data perdarahan setelah berhubungan seksual, maka jawabannya apus vagina. Tapi kalau ada data perdarahan setelah berhubungan seksual, maka jawabannya adalah pap smear. Jelas? Ya? Jelas, Pak. Kalau terkait dysmenor, yang ditanya adalah tindakan. Tindakannya biasanya atasinya nyeri, dan masalah keperawatannya juga nyeri. Ya? Ya. Kalau terkait gonore, pokoknya
infeksi menular seksual terkait pengobatan, maka yang diobati harus Duanya. dua-duanya. Kemudian dilarang berhubungan seksual selama Pengobatan. pengobatan. Kalau terkait pap smear sama apus vagina, yang ditanya adalah apa anjuran atau penkes sebelum dilakukan pap smear, maka jawabannya adalah jangan dulu berhubungan 2 hari hari. Sebelum melakukan pap smear. Pintar. Ya? Jelas? Jelas. Good. Kalau terkait kanker payudara tadi selain sadari, masalah keperawatannya yang sering diambil adalah gangguan citra Tubuh. tubuh. Ideal diri atau peran. Bisa kadang ke sana ya. Oke. Beres. Nah, segitu maternitas pada sedikit. Emang. Saya kasih latihan soalnya ya. Saya kirim linknya, kerjain langsung kita bahas. Begitukah? Siap. Ya, siap. Iya, Pak. Oke. Sebentar, maternitas ya. Saya berumah. Udah ditandain dah. Ini teh calon buku ceritanya teh. Saya kirim linknya ya. Sebentar. Siap. Link. Astagfirullah. Tutup dulu nanti kita masuk ya. Lagi ya. Iya. Cuman berapa menit dah. Ya. Iya, Pak. Sebentar. Saya kirim di WA linknya. Abang baru mulai. Oke. Baru mulai ya. Jalan atuh Pak. No. Maaf, Pak. Baru masuk udah keluar gimana? Aduh, kumaha ieu, Pak. Sebentar. Tok sambil di WA. Gmail ya, Google berarti ya. Atau bahasnya bareng-bareng lah, kumaha. Pak, bareng-bareng, Pak. Iya, Pak, bareng-bareng Iya, aja. bareng-bareng aja, Pak, ya. Benar bareng-bareng tar. Ya, belum nyambung juga, Pak. Karunya nu kakara asup. Karunya udah masuk, baru masuk udah keluar ya. Rugi. Tar. Ini durinid. Maternitas.
Pak, arek nanya ya Pak, berarti nu loba soal Ukometa KMB-nya apanya? KMB 60. Makanya agak apa namanya agak panjang kalau KMB. Masalahnya kalau KMB udah dikuasai, yang lain ngikut. Masalahnya masa keperawatannya mirip-mirip. Jadi kemarin tuh kenapa KMB dijadikan beberapa. Ini dulu lah. Oke nih. Apakah jelas nggak? Kecil. Di Zoom. Nggak kelihatan, Di Pak. Zoom. Nggak Di bisa. Zoom aja bisa. Oh ya, Bisa ini Pak, di Zoom. iya Pak, bisa di Zoom, Pak. Bisa ya? Bisa. Di Zoom di HP sendiri masing-masing ya? Iya. Bisa Pak. Oke, kalau saya nggak bisa nge-zoom, masalahnya ini dari sistemnya. Oke. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Yang ditanya tindakan. Ya, jadi saya biang trik di maternitas adalah perhatikan umur Kehamilan. kehamilan. Tuhnya keur didesain keun bae nya. Nah, Bapak jadi kecil. Ini karena saya masuk mode edit. Sebentar, saya kirim linknya dulu lah ke kalian, ke kawan-kawan. Send. Duh, nggak bisa. Print aja lah, print. Nah, jadi biar bisa digedein. Gimana ya? Download ya. OneDrive gitu. OneDrive di EW lah. Nah, iya, di H lah tuh simpan. Nah, coba. Jelas ya? Besar? Jelas. Oke. Nah, coba. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Coba lihat. Yang wajib dilihat di sini kemarin adalah kemarin tadi hamilnya ya. Iya. Berarti belum matur ya. Belum. Nah, kemudian disebut abortus iminen, berarti gangguan kehamilan ya pada masa kehamilan. Kemudian keluar darah sedikit dari kemaluan. Tuh, persis kan di vignetnya seperti yang tadi saya ajarkan ya. HB11 janinnya masih hidup. Yang ditanya tindakan keperawatan gitu kan? Iya. Jawabannya apa saya bilang? Menganjurkan istirahat total. Nah, bed rest, pintar. Istirahat total. Jelas? Jelas, Pak. Gampangnya? Gampang, Pak. Ini ya gampang. Udah susah hukum hese. Teu ngapalkeun we kamari mah, Pak. Tah jigana eta teh tamun eta mah. Riweuh, Pak, kamari mah. Lanjut. Nah, saya pindahkan. Yang ditanya apa? Anjuran yang tepat, gitu ya? Iya. Umur 30 tahun. Ingat kalau soal maternitas mah pasti perempuan ya. Iya. Kemudian hamil gitu pokoknya mah, kalau nggak hamil keluhan reproduksi itu soal maternitas. Keluhan 4 hari keputihan gitu ya. Iya. Vagina gatal berbau. Gitu kan saya bilang kalau ke gatal berbau cek ada perdarahan setelah berhubungan seksual atau tidak. Kalau ada perdarahan maka pap smear kalau ditanya Pap smear. Iya.
Kalau ditanya pengkajian, tapi ini kan yang ditanya pengobatan ya. Pengobatan. Ada cairan kental, keputihan, suami mengeluh. Oke, gini ya. Nah, ini kalau ditanya masalah keperawatannya adalah ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan. Kalau ada data kayak gini. Ya. Kalau ditanya masalah keperawatan. Tapi kan ini sudah dikasih tindakannya kan dikasih pengobatan, kolaborasi ya. Yang ditanya anjuran, kalau ditanya anjuran tadi yang saya bilang terkait Tidak pengobatan. melakukan hubungan seksual selama pengobatan. Betul. Pinter si Bapak mah kan eta. Iya. Lulus Kan eta. Alhamdulillah. Lanjut. Apa masalah keperawatan utama pada kasus? Oh, coba. Mau dipandu mau sok. Perfusi jaringan tidak efektif. Resiko. Utama. Resiko hipovolemia. Benar. Resiko ini. HB. Lihat tekanan darah. Tekanan darah. Ya, walaupun nadinya masih oke kan? Ya, HB. HB. Itu ya? Tuh. Gitu ya? Pinter teh. Memang betul resiko very fair karena ada ini kan? Iya. Iya, tapi kan utama ya. Utama ya. Oke. Lanjut tindakan. Menganjurkan menyusui semua bayi. Gimana? Ini pas ya? Menganjurkan menyusui. Ya. Hasilnya belum keluar kan? Ya. Payudara membesar, teraba lunak, puting susu menonjol. Bagus berarti ya? Ya. Kolostrum keluar. Bagus berarti ya? Bagus. Ya. Posisi perlekatan bagus berarti ya? Bagus. Ya tinggal dinyongkeun langsung nyong. Nah, kayak asongkeun. Nyong. Tah gitu ya. Gini ya. Ini datanya ada yang kurang, harusnya ditambahkan refleksnya bagus enggak gitu ya. Refleks hisap kurang datanya, tapi nggak apa-apa. Ya, menganjurkan menyusui semau bayi. Jadi kalau ditanya masalah adalah keefektifan menyusui. Ya, pokoknya ada data bagus, berarti menyusui efektif gitu ya. Sip. Lanjut. Nih. Masalah keperawatan prioritas. Ya. Mens ya? Iya. Masalahnya Disminor. Sehingga tidak bisa berangkat, tidak dapat berangkat aktivitas. Intoleransi. Nyeri akut, Pak. Nyeri akut. Nyeri ya. Pokoknya intoleransi mah jantung lah ya. Ada wajah meringis. Ini meringis nyeri, meringis keenakan kala. Meringis. Tengiringan, Pak. Tengiringan. Posisi yang tepat, sok. Yang mana? Miring kiri. PAP. Setengah duduk. Iya, setengah duduk. Benar. Posisi setengah duduk. Iya. Ya, semipolar, Pak. Semipolar biar nggak sesak kan? Tengah hujan kan, Pak? Kan ininya sesak kan? Iya. Ya. Iya, terutama saat duduk. Berarti kasih setengah duduk. 9. Tindakan keperawatan selanjutnya. 40 minggu matur kan? Iya. Sering dan dia
Memimpin persalinan, Pak. Pintar. Pintar si Bapak. Kata kuncinya apa, Ta? Ini kan? Pindir, Ambil 40 ya. ya. belum Molas, pecah. nadir sudah keluar bercampur darah. Kuncinya ini. Pembukaan, iya, Pembukaan lengkap, ketuban pecah berarti pimpin persalinan. Kalau ketuban belum pecah berarti amnio Tommy, atau pecahkan ketuban. ketuban. Lanjut. Prinsip etik. Benefisiensi. Iya, benefisense. Penkes ya? Iya. Iya, benar. Tapi Kade, perhatikan hati-hati terkait penkes tuh. Jadi penkesnya kalau penkes mencegah terjadi berarti non ya? Non. Ya. Sip, good. 11. M, Silakan. Pak. 39 minggu, matur? Atur. Oke, sip. Lakukan pemeriksaan dalam presentasi. Sudah dicek bukaan belum? Belum. Nah, berarti? Melakukan pemeriksaan dalam. Sip, pede, pinter. Belum pede kan? Belum. Ini matur kan? Mulas kan? Iya. Tapi belum periksa dalam. Pinter. 12. Tindakan keperawatan yang tepat. Kompres hangat. Kompres Hangat. hangat, pintar. Kompres hangat untuk mengurangi Nyeri. nyeri. Lanjut 13. Melakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Autonomi. Fidelity. Fidelity. Yes, Bapak. Beneficient. Iya, betul. Sesuai dengan prosedur itu beneficiency. Perbuatan baik. Gitu ya. Yang terbaik. Jelas? Iya, beneficiency mah terbaik weh. 14. Bagaimana cara pemeriksaan itu? Menentukan presentasi. Yang tadi Ibu bilang persis yang Ibu bilang tadi. Iya. Persis ini. Dan yang menyebutkannya Ibu juga tadi. Hah? Lain. Yang mana? Iya, Tan. Meraba bagian bawah rahim. Benar, meraba bagian bawah. Ini Leopold berapa nih? Leopold 2 tilunya melahirkan. Bukan, Leopold. Pembukaan. Belum pembukaan itu. Leopold 3 ya. Menentukan presentasi kan? Iya, benar. Leopold 3. Fundus uteri Leopold berapa? Leopold 2. 1. Biji. Oke. Kalau meraba bagian kanan kiri perut Ibu Leopold berapa? 2. Itu ya. Fundus uteri 2. Ya, Pak. Fundus uteri 1. Puka-puki 2 gitu. Fundus uteri 1, puka-puki 2, 3 Bawah rahim, berapa bagian bawah, 4 engagement, convergent, divergent, ya. Posisi menghadap ke arah Ibu. 15. Veracity. Ya, jujur ya. Jujur ya. Jujur. Ya, jujur. Benar kan? Jujur ya. Iya. Ya. Jujuran.
Pintar. Lanjut. Apakah utama doa? Revisi. Nyeri. Karek dijelaskan tadi. Kata kuncinya lengkap deh. Keterbatasan. Ketidaknyamanan postpartum. Pintar. Ketidaknyamanan pasca partum. Ini datanya. Iya, sleeping go. Ya. Ya. Nih. Selanjutnya. Hari keberapa? 12 jam. Pertama. Berarti belum 1 hari kan? Hari pertama. Nah, jadi Letting in. Letting go. Letting in. Bapak macam abdi ge letting in tadi. Taking, bukan letting, Bu. Taking, ya, Taking. bukan letting. Oh, lain sleting, Pak. Atau resleting, Maksud Pak. nama Ingat, taking in, taking taking in, hold, taking out, taking go, letting go. letting go. Cuman itu aja. Oh, letting mah cuman go, letting. Iya. Yang terakhir ya. Bukan resleting langsung go, Bu. Ingat aja. Taking in, taking out, letting go. Oke. Taking in 1 sampai 2 hari. Taking hold 3 hari. 3 hari sampai 4 minggu. Normal itu ini minggu ke-5. 5. Oke, minggu ke-5. Nah, gitu ya. Ya, Gampang ya? insya Allah. Apa prinsip etik yang diterapkan? Etik. Pokoknya saya iniin etik, masalahnya yang kemarin soal etik lumayan banyak. Iya, benar. Emang bener emang. Liur etiknya pabelit kemarin. Hollywood. Ya bener, Bu. Etik 25 soal. 25-30-an dah. Yo. Prinsip etik. Menolak. Kemudian menjelaskan. Ekonomi. Perawat menjelaskan. Parasit. Beneficence. Betul. Menjelaskan, Pak, ya. Iya. Belum lulus. Aduh. Kan ini keluarga menolak, gitu kan? Oke. Tapi perawat menjelaskan. Ya, beneficence. Kebaikan. Beneficence. Jelas? Ya. Apa evaluasi? Tadi ayat. Nah, di bantuan. Pola seksual normal. Lain Bapak. Salah ya. Nah, ditandain. So. Apa evaluasi? Infeksi teratasi. Lain. Kenyamanan meningkat, Pak. Iyalah, kenyamanan meningkat. Iya, kenyamanan. Kan ini padahal udah dibuletin. Gas. Ya, kenyamanan Meningkat. Terus, gegean nih. P2 A1 Dua. Yang ini yang atas, Pak. Lain. Satu. 3, 4. Nih. G4 P1A1, Pak. Ya, G4. G4 tahnya yang atas ya, Pak. Iya, benar ya. Iya, benar, Pak.
Benar kan? G4 P2A 1. 1. baik. Caca Desian. G4. Jelas kan? Ini hamil 1 tambah 2, 3 tambah ini 4 berarti G4 kan? Ya. G4 P2A1. A1 iya benar. Terus tindakan matur belum? Cairan. Matur belum? Anjurkan menikah. Belum. Belum. Mana? Belum. Ya, ini Terus menerus mau hiperemesis ya. Ya. Asupan cairan, Pak. asupan cairan Ya, kata kuncinya ini ya. Iya. Dia menang di Joker. Cairan. Iya, jadi Cairan. cairan mana? Anjurkan asupan Meningkatkan cairan. asupan cairan. Sip. Terus tindakan utama. Tuku. Teknik relaksasi. Riperineum. Mobilisasi pasien. Ya. Tanda-tanda vital berapa? Relaksasi. Mobilisasi. Iya. Mobilisasi. Ya kan? Iya. Iya, kan ini belum mau ya. Iya. Ya kan soalnya ya mobilisasi dirinya nih. Tapi sebentar. Mengeluhnya apa? Nyeri. Teknik nyeri. relaksasi. Oke, good. Ya? Jelas? Iya, jelas. Tanda pasti hamil tadi apa? JJJ. Pintar. JJ. Taksiran partus, langsung HPHT. Ya. Plus 7, berarti berapa? Plus 7 itu 28. Non. 17 tambah 7. Ini jawaban anak, nggak ada jawaban anak. Manual. Tambah 7? 17 tambah 7. 38. 34. 24. Min 3. Min 3. Juli. 3, 7, Bulan apa? 8. Juli. Juli ya? 10. Juli. Iya. 8 Juli 2020. 2020. Ada jawabannya ya? Jadi 28 we, Pak. Enggak lah. Ibu Iya, kalau Pak, nemu kayak gini 04 Juli 2020. ya. Enggak, 24. Ini dulu. 4. Ya, terus nanti dibuat kuning. Oh gitu. Ya. Ragu-ragu berarti. Iya, buat kuning dulu. Nah, nanti kan nggak ada jawabannya. Memang kita jawabannya yang ini yang benar kan? Iya. Nah, nanti di akhir kalau sudah kejawab semua, acungkan tangan. Pasti banyak waktu lah. Acungkan tangan, Bu. Soal nomor ini anggaplah soal nomor 24 gitu nya. Soal nomor 24 itu tidak ada jawaban. Udah, nanti si pengawas buat berita acaranya, nanti dilaporkan ke pusat. Nanti jawabannya kalau betul, tidak ada jawabannya nanti bonus. Dibetulkan jadi. Ya. Itu ya. Siap. Tapi di akhir aja. Jangan pas lagi Ibu masih ngerjain banyak itu ya. Gitu ya. Oke. Karena kalau ini nanti menghambat. Diambil yang mirip berenya Pak. Ambil yang mirip dulu, kasih kuning, nanti acung tangan, laporkan ke pengawas. Nanti pengawas melapor ke pusat. Tapi jangan bilang lapor pengawas ini nomor 1 sampai 180 salah juga. Nah, Kade. Masih bener kan? Ini lagi jawaban, Pak.
Dan nggak akan mungkin. Cara dokumentasi yang tepat. Oh, ini terkait ini ya. Aduh, belum diajarin tadi, saya lupa. Saya masukkan. Iya, Pak, iya nyapanya patografnya. Ya, patograf. Mana? His 3 kali. Nah, Aduh, rapinya. di arsir atau di titik? Di Arsir. arsir gitu. Pintar. Arsir. Berarti jawaban yang arsir yang ini kan? Iya, Mengisi 3 kotak dengan arsirannya. Betul. Iya. Ini berarti 3 kotak ya, di arsir. pintar. Alhamdulillah beres. Beresnya Pak. Beres maternitas. Nanti besok saya kasih latihan yang lain maternitas. Oke? Oke. Ini boleh dikintun Pak. Yang ini Ya, dikirim? Oh, siap. kirim atau Kirim, Pak, Pak. biar Kirim. latihan ayeuna. Siap. Sekarang saya kirim. Di grupnya ya. Bapak sahurna mau kamari mau ngasih jawaban yang benarnya Pak. Yang muka marinya. Ya, belum mah. Poho. Iya. Kumaha geuning, Pak. Aduh. Pohoan orang mata. Loba pasiennya, Pak. Teman-teman. Heeh. HPHT. Rapat rumah sakit yang rapat klinik berak jadi pralusing lah. Ada akreditasi Pak. Enggak, buat satu yang klinik ngebangun. Oh yang buat. Bapak tuh di rumah sakit ongkoh, di itu ongkoh gitu. Pendidikan ini cuma kan di universitas ada ini, ada apa namanya? Buat klinik sama rencana pembuatan rumah sakit. Jadi Tuh, boleh daftar ya, Pak. Boleh daftar. kok saya di Kabaran. Oh, nuhun atuh. Ya. Kemarin Lebih daftar nage ka ditu. jauhnya. Ya. Biasa abdi mah di Email, Bu, email. biarin abdi mah di sini aja di Sumedang. Belum. Saya tutup aja dulu ya. Kayaknya ini penuh nge-like jadi. Iya, mangga Pak. Nanti saya kirim lewat WA ya. Ya, nuhun Pak. Sama rekamannya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Mangga. Ya, Pak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Kita kerjakan yang bukan. Besok dikerjain latihan, berarti hari Selasa kita masuk pembahasan soal yang dikerjakan buat besok. Sama masuk ke anak ya. Iya, Pak. Bapak tong hilap lo itu ya, Pak. Ya, yang kemarin. Siap. Ya. Satu lagi modulnya ini nggak akan saya kasih dulu, saya rapihkan. Ada yang belum lengkap. Saya satukan Ya, aja. Pak. Materinya apa? Segala, ya, Pak. Modul maternitas, modul anak. Ya, kita selesaikan yang sifatnya klinis dulu aja ya. Iya, Pak. MP sudah. Maternitas, maternitas, anak, apalagi yang klinis teh? KGD, AGD, apalagi? Sudah ya, yang klinis itu aja ya? Iya. Nah, kalau sudah beres yang klinis, baru lanjut ke jiwa komunitas keluarga gerontik manajemen. Banyaknya. Iya. Itu banyak. Yang komunitas saya simpen di akhir aja ya. Siapa? Ya, Pak. Komunitas rada benten. Iya. Caranya rada beda. Iya. Komunitas teh. Oke, itu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, saya tutup. Makasih, Izin. Pak. Ya, sama-sama izin ya. Ya.